Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Ingat pesan ini. 1. Senantiasa memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Senantiasa mencuci tangan atau sering-sering mencuci tangan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas bab ke-8 tentang iman kepada Rasul. Mari kita simak tayangan berikut. Pengertian iman kepada Rasul. Anak-anak, kita perlu memahami bahwasanya ketika kita itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian lantas beriman begitu saja, tetapi iman itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah itu menjadikan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman secara bahasa itu berarti meyakini, ya, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan Rasul kepada para umatnya. Jadi iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, yaitu jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana dalil dalam Quran surat Ali Imran ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Rasul Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwasanya ketika Rasulullah diutus kepada kaumnya, itu banyak dari kaum Rasulullah itu yang mereka masih berada dalam kesalahan yang nyata. Jadi orang-orang kafir itu ketika berada di Mekah saat itu banyak mereka yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menyembah berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat, ya. Mereka banyak yang minum khamr. Itu ketika Rasulullah SAW diturunkan di Mekah, kondisi masyarakat Arab saat itu seperti itu. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah tugas para Rasul. Tugas para Rasul dari Nabi Nuh, ya, mungkin karena Nabi Nuh itu adalah yang memiliki kaum Bani Rasib sampai kemudian nanti sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu tugas pokoknya itu adalah sebagai pembawa ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya, la nafi atau peniadaan, la nahiyah, larangan, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran tauhid itu adalah ajaran yang utama di dalam Islam. Sebab apa? Sebab permasalahan yang paling penting di dalam Islam itu adalah permasalahan terkait dengan akidah. Ya, karena akidah itu dari kata aqadah yaqidu, aqidatan itu adalah simpul.
simbol yang utama bagi seorang muslim. Apa yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir? Yaitu adalah ketika seseorang itu betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Tuhan itu 3, ada yang kemudian politeisme lebih banyak. Jadi itu salah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Itu adalah keyakinan mereka. Tapi di dalam Islam, sebagaimana di dalam Quran surat yaitu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Yang kedua, yaitu sebagai pembawa kabar gembira pada hamba yang akan mendapatkan balasan surga. Jadi Rasulullah diturunkan ya kepada kita ya, dan juga nabi-nabi yang lainnya itu untuk memberikan kabar gembira bagi siapa? Kabar gembira tersebut adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kalau dalam bahasa hadis, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari khairi au syarrihi. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Maka kabar gembira, basyiran, ya, memberikan kabar gembira untuk surga yang begitu indah jika seseorang tersebut mengikuti apa yang menjadi perintah dari para rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah itu. Ya. Maka yang disebut dengan sunnah, ya, yang disebut dengan hadis itu adalah sesuatu yang qaulun ma'rufun, ya, perkataan yang baik, fi'lun perbuatan yang baik, ataupun takririn penetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang baik itu ikuti. Wa manahakum anhu, dan apa yang buruk, ya, apa yang dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu jangan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ingkar? Orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata pendengaran mereka, kesehatan tubuh mereka, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Maka Allah akan memberikan peringatan bagi mereka. Para Rasul menyampaikan, mulai dari Nabi Nuh yang sudah berdakwah hingga ratusan tahun. Konon usia Nabi Nuh ada 900 tahun lebih. Maka berdakwah lama hanya mendapatkan segelintir orang. Maka ini ujian bagi mereka. Ini adalah ujian bagi mereka, bagi para Rasul dan juga para kaumnya yang tidak mengikuti perintah-perintah dari Nabi Nuh. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Lut alaihissalam? Mereka yang kemudian diperingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, wahai hambaku, janganlah engkau liwat. Apa itu liwat? Menyukai sesama jenis. Tapi apa yang dikatakan mereka ketika Nabi Lut alaihissalam menyampaikan berita itu kepada kaumnya, kaum Sadum, karena di wilayah Sadum di Sodom? Maka mereka mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, innahum yatatahharun. Wahai Lut, engkau jangan menjadi orang yang sok suci, orang yang bersih sendiri. Maka ini adalah ujian bagi Nabi Lut. Ya, ketika Nabi Lut memiliki 2 orang anak putri yang cantik-cantik dan umatnya diminta untuk menikahinya, maka umatnya tidak menggubrisnya. Umat-umat Nabi Lut malah justru menyukai tamu Nabi Lut alaihissalam yang waktu itu adalah seorang malaikat yang berwujud laki-laki yang tampan. Maka itu adalah kesalahan yang besar yang kemudian dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah memberikan peringatan yang besar. Dengan apa? Karena kehinaan yang mereka lakukan, maka bumi pun dibalik. Kemudian dari atas batu-batu berapi diturunkan karena sikap mereka yang melakukan perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Yang keempat, tugas para rasul adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Akhlak dibagi menjadi 2. Akhlak yang madhumah, ya, dan akhlak yang mahmudah. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Maka ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, membaca Al-Quran, dan tidak lupa berbuat baik kepada tetangga kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, berbuat baik kepada tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, mengatakan yang baik atau lebih baik diam,
itu adalah contoh-contoh akhlak yang baik. Berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada teman-teman kita, itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Dan juga menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, ya. Sebagaimana kemudian kita bisa melihat pergaulan anak sekarang, ya, yang mereka berpacaran tanpa status yang jelas, ya. Kemudian minum minuman keras, ya, berbuat maksiat yang lainnya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, tugas para rasul yang terakhir ini adalah membina kehidupan manusia agar mereka menerapkan akhlak yang mulia. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 disampaikan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri teladan yang baik. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka hendaknya meniru Rasulullah, maka hendaknya mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baiklah anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah sifat-sifat para rasul. Sifat-sifat para rasul ada sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, dan ada sifat yang jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang baik yang melekat pada diri seorang rasul. Yang pertama adalah sidik. Ya, sidik itu adalah orang yang jujur. Jadi seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan ajarannya. Maka seorang rasul itu harus memiliki sifat sidik. Dia menyampaikan apa yang benar disampaikan, ya, apa yang buruk disampaikan meskipun itu pahit. Di dalam kehidupan manusia sekarang ketika kita mendengarkan sesuatu yang itu sebenarnya baik, tetapi itu mengenai diri kita, kadang-kadang kita membencinya. Tapi sebenarnya itu adalah satu kebaikan bagi kita. Apa yang disukai manusia belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang rasul harus memiliki sifat yang sidik, yaitu sifat yang jujur. Apa lawannya dari sidik? Yaitu kazib. Kazib itu sifat yang mustahil. Seorang rasul kok berdusta? Seorang rasul kok berbicara, menyampaikan wahyu tidak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah? Itu namanya adalah kedustaan. Sebagaimana contoh kita berdusta kepada orang tua kita, berdusta kepada guru kita, katanya kemudian mengerjakan ulangan dengan sendiri, padahal itu dia menyontek milik temannya. Nah, ini termasuk kedustaan juga, ya, meskipun itu dalam kehidupan muamalah kita. Kemudian yang kedua, sifat wajibnya adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya, ya. Jadi orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah, karena selama ini ketika orang dipercaya kadang-kadang dimusuh oleh orang. Maka seorang nabi itu ya pasti otomatis dia memiliki musuh. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dulu, bahwa dari keluarganya yang menjadi musuhnya sendiri, pamannya, kebencian kepada Rasulullah begitu besar, ya. Abu Lahab, ya, itu betul-betul membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amanah yang dapat dipercaya itu bukanlah yang bahkan ketika waktu itu Hajar Aswad, ya, ingin diletakkan, waktu itu berebut kabilah-kabilah yang ada di Arab, maka ditentukan bahwa Rasulullah itu yang kemudian dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad itu, ya, meletakkan tempatnya di mana, karena Rasulullah dari kecil sampai dengan besarnya beliau jadi orang yang betul-betul dipercaya amanah oleh masyarakat Mekah saat itu. Lawannya apa? Berkhianat, ya, orang yang berkhianat. Maka orang munafik, ayatul munafiki salasah, tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Apa itu? Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara, kadzdzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia wa'ada berjanji, akhlafa, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Maka ini masuk dalam kategori yang seperti itu, ya. Orang dipercaya menjadi bendahara di kelasnya, ya, malah digunakan sendiri, ya, dengan teman-teman yang lain, dengan pacarnya. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak baik, yang mustahil. Berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan ajaran dengan jujur, ya. Semua disampaikan, baik maupun buruknya disampaikan pada umatnya. Karena itu akan membawa
kebaikan ya bagi umat tersebut. Kadang-kadang dibenci, padahal belum tentu itu yang dibenci itu baik. Yang dibenci itu buruk di hadapan orang tersebut. Bisa jadi yang dibenci itu adalah lebih baik. Makanya tablik itu harus disampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara ya dengan hawa nafsunya, melainkan apa? Melainkan dia berbicara itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah kitman. Kitman itu apa? Menyembunyikan. Ya. Jadi menyembunyikan kebenaran. Kalau seorang rasul menyembunyikan kebenaran, apa jadinya? Ya. Ketika kita menyembunyikan kebenaran bahwa teman kita itu tidak baik, ya, tapi kemudian di hadapannya depan orang lain dikatakan yang baik-baik, ini menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak baik, tapi dikemas dalam sesuatu yang baik. Berikutnya yang keempat sifat wajib itu adalah fatona. Fatona adalah seorang rasul itu cerdas. Jadi seorang rasul mana mungkin seorang yang bodoh. Ya. Nabi Muhammad SAW meskipun beliau seorang ummi yang tidak bisa baca tulis, tetapi Rasulullah itu seorang yang sangat cerdas. Hafalan-hafalan beliau ketika diajarkan oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, Iqra, ya kan, bacalah. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Waktu di Gua Hira itu diajarkan surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1-5. Ma'ana biqari, ya Jibril, saya nggak bisa baca. Karena Rasulullah memang seorang yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi daya ingat orang Arab saat itu sangatlah kuat. Ini yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalian. Makanya hafalan orang-orang dahulu, zamannya Rasulullah, para sahabatnya, para atba'u tabi'in yang mengikuti itu orang-orang yang hebat. Maka ada yang hafal Al-Quran ya, sampai 6.000 ayat lebih. Ada yang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW sampai jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Itu adalah kecerdasan orang-orang dahulu. Juga para nabi ya, mulai dari Nabi Nuh yang diberi Rasul, yang diberi umat, kemudian sampai dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu beliau adalah orang-orang yang cerdas dan hebat. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin, ya, karena jaiz itu jaza itu kan boleh. Sifat yang ada pada diri seorang rasul, maka aradul basyariyah, yaitu dia itu bersifat sebagai manusia pada umumnya. Maksudnya bagaimana bersifat manusia pada umumnya? Yaitu dia juga butuh makan, butuh minum, ya. Dia juga memiliki pasangan, kemudian dia juga capek, butuh tidur. Jadi sebagaimana manusia pada umumnya. Ini yang harus kita ketahui, bahwa Rasulullah adalah seorang manusia biasa, ya. Beliau seorang rasul, tapi beliau juga seorang manusia biasa. Kadang gembira, kadang sedih, galau. Itu adalah sifat yang melekat pada diri seorang hamba atau manusia. Baik, yang berikutnya adalah kaum para nabi. Ingat saja ya, kaum para nabi. Nama Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh itu adalah kaumnya kaum Tsamud. Kemudian Nabi Hud itu kaum Ad. Nabi Lut itu kaumnya kaum Sadum atau kaum Sodom. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu Bani Israel. Kemudian Nabi Shu'aib kaum Madian. Nabi Muhammad SAW itu kaum muslimin wal muslimat. Itu adalah nama-nama kaum. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku paket. Kemudian yang berikutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Nah, apa bedanya para Rasul dan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu keteguhan hati, kesabaran yang mendalam dalam menghadapi umatnya. Ya. Ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, ya, itu Rasul Azmi itu betul-betul bersabar dan luar biasa. Siapa saja itu? Ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 5 orang, biasa singkat NIMIM, ya. Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Itu adalah
nabi-nabi, rasul-rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan, kesabaran yang luar biasa di dalam menghadapi umatnya yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Demikianlah pembahasan materi kita pada bab yang ke-8, yaitu iman kepada Rasul. Yang perlu kita pahami bersama, yang pertama anak-anak, kita itu beriman kepada Rasul, yaitu untuk mencontoh perbuatan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang beliau ajarkan. Ajaran yang pertama adalah tentang tauhid, yang kedua adalah tentang berita baik bagi orang-orang yang beriman, dan yang ketiga adalah tentang peringatan bagi orang-orang yang dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan yang berikutnya, jika nanti ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya lewat via WhatsApp ataupun via telepon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.